kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Keperawatan. Nama saya Sri Arfianti. Nama saya Hervina Lutfianti. Di sini kita akan menjelaskan tentang memahami konsep dasar etika keperawatan, nilai, dan moral. Pengertian etika keperawatan dan nilai moral. Etika keperawatan adalah menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Sedangkan nilai dalam keperawatan mencakup penghargaan akan apa yang penting dan baik untuk profesi dan keperawatan baik untuk pasien sendiri menurut Rich and Butts 2010. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989-592, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau asusila. Nama saya Rifka Mawarni. Nama saya Nesia. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara memahami konsep dasar etika keperawatan, nilai, dan moral. Yang pertama yaitu ada respect atau menghormati, yaitu perawat harus menghormati pasien atau menghargai pasien, dan keluarga perawat juga harus menghargai rekan-rekan kerjanya seperti dokter, pekerja sosial, ahli gizi, dan lain-lain. Yang kedua ada beneficence, artinya kemurahan hati. Kemurahan hati berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan hal yang baik dan tidak membahayakan orang lain. Yang ketiga ada otonomi atau keputusan sendiri. Otonomi berkaitan dengan hak seseorang untuk mengatur dan membuat keputusannya sendiri, meskipun demikian masih terdapat berbagai keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan situasi dan kondisi, latar belakang individu, campur tangan hukum, dan tenaga kesehatan profesional yang ada. Perkenalkan, nama saya Tias Asika. Saya di sini akan menjelaskan tujuan etika keperawatan. Secara umum, tujuan kode etik keperawatan adalah suatu upaya agar perawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menghargai dan menghormati martabat manusia. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah. Perkenalkan, nama saya Rika. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Badriah. Kami di sini akan menjelaskan tujuan kode etik keperawatan tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa hal, yaitu Yang pertama, sebagai dasar mengatur hubungan antara perawat, pasien atau klien, masyarakat, dan unsur profesi, baik profesi keperawatan sendiri maupun dalam hubungannya dengan profesi lain di luar profesi keperawatan. Yang kedua merupakan standar dalam mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dediksi moral dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, untuk mempertahankan jika praktisi dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat. Yang keempat, merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan keperawatan agar dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional keperawatan. Perkenalkan, nama saya Novia Tri Utami. Nama saya Dinda Regita Cahyani. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi kode etik keperawatan. Yang pertama, kode etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada perawat dari masyarakat. Kedua, kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalani hubungan keprofesional sebagai landasan dalam penerapan praktek etika. Yang ketiga, kode etik perawat menetapkan hubungan-hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesional kesehatan lain sebagai teman sejawat, dengan profesi keperawatan sebagai seseorang kontributor, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan. Yang keempat, kode etik perawat memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini. Nama saya Intan Ayu Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kesimpulan etika keperawatan. Jadi, etika keperawatan merupakan alat ukur perilaku moral dalam keperawatan. Secara umum, keperawatan yaitu menciptakan dan Mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, mempercayakan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. segini saja kesimpulan yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.